Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, baik adik-adik, kita akan belajar materi garis kuasa pada lingkaran. Nah, yang sebelum ke video ini ya, Pak Bin saranin kamu lihat video tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran ya. Nah, garis kuasa itu adalah kumpulan dari semua titik ya yang mempunyai kuasa sama terhadap dua atau lebih lingkaran. Jadi kalau kamu lihat di sini ada titik biru yang perlu diambil ya. Nah, kuasa titik biru ke lingkaran ini, misalkan dia kuasanya 25. Ternyata kuasa titik di lingkaran yang kiri dia juga 25. Nah, artinya titik ini mempunyai kuasa yang sama terhadap dua lingkaran. Nah, ternyata selain titik itu ada titik yang lain, misal ada titik yang kedua ya. Dia mempunyai kuasa yang sama terhadap dua lingkaran ini. Begitu pula titik yang ketiga. Dan seterusnya, sehingga ngumpul banyak titik. Nah, semua titik ini ya, kumpulan dari semua titik ini dia akan membentuk garis. Nah, garis ini ya, itu yang kita sebut dengan garis kuasa. Jadi, kumpulan dari titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran. Nah, sifat dari garis kuasa ini itu ternyata dia tegak lurus terhadap lingkaran. Kenapa kok bisa kayak gitu? Oke. Selain dia tegak lurus, pasti dia di antara dua lingkaran. Kenapa seperti itu? Kita coba logika ya. Misal ada dua lingkaran ya. Kalau garis kuasanya di sini kuasa yang ini, misal dia 25 ya. Maka kuasa yang sebelah sini dia akan lebih dari 25. Kok tahu Pak Duin? Iya, karena perbandingan ini dikurangin ini tentu akan kalah dengan ini dikurangin ini ya. Nah, jadi kamu bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, misal yang dua ini ada dua lingkaran yang berpotongan. Kita lihat ya, di titik merah ini dia punya kuasa 0 ya, karena dia pada lingkaran ini. Nah, di sini di lingkaran ini dia juga kuasanya 0 karena dia pada lingkaran yang kiri. Nah, berarti kan kuasanya sama. Begitu pula titik yang ini. Nah, ketika dua titik ini kita hubungkan, kita akan punya garis kuasa juga. Dia juga garis kuasa. Di sini membuktikan juga kalau ternyata memang garis kuasa itu pasti berada di antara dua lingkaran. Nah, kayak gitu. Ya, jadi yang garis biru di sini sama garis merah di sini itu adalah garis kuasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari persamaan garis kuasa. Misal yang lingkaran pertama yaitu persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus a1x plus b1y plus c1 sama dengan 0. Lalu lingkaran yang kedua itu x kuadrat plus y kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0 ya, persamaan lingkarannya. Ingat, kuasa lingkaran kalau persamaan lingkaran nomor 3 itu hanya sampai sini, ini namanya kuasa lingkaran. Begitu pula yang ini juga kuasa lingkaran. Terus karena di garis kuasa itu kuasanya sama, berarti kuasa lingkaran 1 kalau kita kurangin dengan kuasa lingkaran 2 pasti sama dengan 0 ya, karena di garis kuasa itu kuasanya sama. Nah, akibatnya apa kalau kuasa 1 kita kurangi kuasa 2 selain sama dengan 0, nanti dia akan membentuk persamaan garis ya. Nah, ini kalau kita kurangin ya, ini sama ini kan habis ya. Nah, tinggal A1 kurangi A2, B1 kurangi B2, C1 kurangi C2. Kita akan punya rumus kuasa untuk persamaan 3, A1 min A2X B1 min B2Y plus C1 min C2. Gimana kalau lingkarannya persamaan 1 atau persamaan 2?
sama ya, konsepnya adalah kuasanya yang kita kurangin. Nanti ada contoh soalnya. Nah, sekarang kalau ada 3 lingkaran, bagaimana garis kuasanya? Untuk 3 lingkaran kita tidak menemukan garis kuasa ya, karena garis kuasa kan berada di antara 2 lingkaran ya, seperti ini. Nah, tapi kalau di antara 3 lingkaran kita akan menemukan namanya titik kuasa, yang ini titik kuasa. Jadi hanya satu titik yang sama kuasanya pada 3 lingkaran. Misal ini L1, L2, ini L3, lalu garisnya ini garis kuasa 1, garis kuasa 2, garis kuasa 3. Untuk mendapatkan titik kuasa bisa kita pakai cara seperti ini ya. Pertama kita akan cari dulu garis kuasa ke-1 dengan cara K1 kurangi K2. Kuasa 1 kurangi kuasa 2. Lalu garis kuasa 2, kuasa 2 kurangi kuasa 3. Garis kuasa 3, kuasa 3 min kuasa 1. Dibolak-balik sama aja ya, dibolak-balik. Karena dia sama, pasti dia sama dengan 0. Nanti dari ketiga persamaan ini itu kita substitusi, eliminasi, sehingga ketemu nilai X, Y, atau ketemu nilai titik kuasa. Sekarang Pak Dina akan kasih contoh soalnya. Nah, di soal ini diketahui 2 lingkaran, lalu kita disuruh menentukan persamaan garis kuasanya. Ingat, persamaan garis kuasa itu kan kuasa 1 dikurangi kuasa 2, atau kita bisa pakai rumus langsung yang tadi, A1 min A2X, B1 min B2Y, plus C1 min C2 sama dengan 0. Kita akan dapat 2 min 12 X plus min 2 min 4 Y plus min 6 min 36 sama dengan 0. 14X plus 2Y min 42 sama dengan 0. Nah, ini adalah garis kuasa dari 2 lingkaran. Nah, sampai di sini benar ya. Atau mau disederhanakan lagi boleh ya. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 jadinya kan 7X plus Y min 21 sama dengan 0. Yang B itu kita disuruh mencari, tentukan titik kuasa pada sumbu X dan kuasanya pada kedua lingkaran. Titik kuasa pada sumbu X maksudnya seperti apa ya? Jadi kalau kita bayangin ya, ini kan ada 2 lingkaran, lalu garis kuasanya kan di tengah-tengahnya toh. Karena di sini karena gambarnya kan 2 dimensi, berarti kan masih di bidang kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Berarti titik kuasa pas dia di sumbu X ini, dia akan memotong sumbu X. Apa artinya memotong sumbu X? Artinya memotong sumbu X, nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi yang misal lupa ya, kalau kamu lihat di sini titiknya ini titik apa? Ini kan titik min 5,0. Karena dia berada di sumbu X ya. Jadi maksudnya titik kuasa pada sumbu X itu ketika garis kuasanya memotong sumbu X itu titiknya berapa gitu. Sehingga yang B mencari titik kuasa pada sumbu X, tinggal Y-nya kita ganti 0 ya. Y-nya kita ganti 0 di garis kuasa ini. Berarti berapa? Berarti 7 kali X ditambah Y-nya kan 0, min 21 sama dengan 0. Berarti 7X sama dengan 21, X-nya sama dengan 3. Nah, berarti titik kuasanya 3,0. Nah, sekarang kita disuruh mencari kuasanya pada kedua lingkaran. Ingat, kuasa itu bisa dicari dari kuasa lingkaran 1 ataupun kuasa lingkaran 2. Soalnya sama aja. Nah, yang ini apa yang ini? Yang ini adalah rumus garis kuasa untuk menentukan titik, bukan untuk menentukan kuasa ya. Jadi untuk mencari kuasa hanya bisa kita cari lewat kuasa lingkaran ini atau kuasa lingkaran ini. Sama aja. Kita akan masukkan ke lingkaran yang pertama aja ya.
Nah, jadi X-nya diganti 3, Y-nya ganti 0. 3 kuadrat tambah 0 kuadrat plus 2 kali 3 min 2 kali 0 min 6. Nah, ketemunya berapa? 9 tambah 6 min 6. Nah, berarti kuasanya dia 9 gitu. Misal kamu nggak percaya kuasanya bisa sama, nah, kamu cek sendiri. Yang C juga, yang C kan tanya tentukan titik kuasa pada sumbu Y. Apa maksudnya dia pada sumbu Y? Berarti kan dia garis kuasanya memotong sumbu Y. Artinya nilai X-nya dia 0. Ya, dengan cara yang sama kamu bisa menemukan titik kuasa pada sumbu Y. Nah, nanti kalau jawabannya benar, jadi kira-kira jawabannya itu berapa? Nanti titik kuasanya ketemu 0, berapa banyak ya? Kamu cari sendiri ya. Nah, cari sendiri. Cara kuasanya juga sama, caranya sama. Sekarang ke nomor berikutnya. Nah, kita disuruh menentukan garis kuasa dan titik kuasa dari 3 lingkaran. Ingat, garis kuasa itu hanya bisa ditemukan dari dari 2 lingkaran. Jadi kalau 3 lingkaran hanya ketemu titik kuasa. Nah, jadi di sini Pak Adin akan bedakan ya, ada garis kuasa ke-1, garis kuasa kedua, garis kuasa ke-3 ya. Dengan cara yang sama mencari garis kuasa K1 kurangi K2 ya. Nanti akan kamu dapatkan, atau ini saya tunjukkan yang nomor 1 dulu lah, garis kuasa 1 ya. Berarti kan yang kuasa ini kurangi kuasanya ini. Nah, ini kan persamaan lingkaran ke-1. Berarti nilai kuasanya, persamaan kuasanya kan seperti ini harusnya ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 13. Nah, kalau kamu lupa, lihat video tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Di situ Pak Dun sudah jelaskan tentang kuasa lingkaran. Jadi Pak Dun akan ngasih nomor yang G1 dulu ya. Kita pakai konsep ya, X kuadrat plus Y kuadrat min X plus Y min 14, tapi dikurangi kuasa yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat min 13 itu sama dengan 0. Maka nanti kamu akan dapatkan apa? Berarti tinggal min X plus Y min 14 plus 13 min 1 sama dengan 0 ya. Sorry, ini plus ya. Ini plus. X plus Y min 1 sama dengan 0. Nah, yang garis 2 ya, garis 2 itu antara L1 L2 kurangi L3 itu kalau benar ya, nanti ngitungnya akan dapat 3X min 2Y sama dengan 3X min 2Y min 13 sama dengan 0. Terus nanti kalau yang garis 3 itu berarti kan L1 kurangi L3 atau kebalikannya L3 kurangi L1, terserah. Nanti akan dapat 2X min 3Y min 12 sama dengan 0 gitu. Nanti dari ini ketiga persamaan ini substitusi eliminasi ya, nanti akan ketemu nilai X-nya itu sama dengan 3, Y-nya ketemu min 2. Nah, jadi titik kuasanya ketemu, titik kuasanya 3, min 2. Nah, sampai itu dulu materi tentang garis kuasa. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.